Ini mau tanya, saya dari Taiwan. Oh iya, Taiwan. Tanya apa ini Taiwan ini? Ngepeti ya mbak Taiwan ini. Enggak, saya punya tante di situ di Hong Kong. Dia udah sepuh, udah sekitar 60 tahun. OS-nya dia sudah sekitar 6 tahun. Pertanyaannya, dia kan sudah MD dari sejak bulan 5 Mei 2024. Terus kabar terakhir katanya dia dapat vonis dari pengadilan. Tapi aku deg-degan ini ceritanya. Oh, enggak apa-apa. Orang nyaplok wong aku. Soalnya ini tante dari suamiku ya, teman. Tapi jadi tante karena aku dikenalin sama tante ini. Terus Ceritanya seperti itu. Jadi aku tahu banyak tentang dia. Tapi menggema ya Miss suaranya ya. Sama Dewi roh ya apa-apa. Tapi jangan lihat live saya ya, tolong ya. Kalau kamu lihat live kamu nggak akan fokus dengan pertanyaanmu. Oh iya, jadi susah akunya ini. Coba aku matiin dulu. Oh iya dah. Dia terakhir masuk divonis 6 bulan dari sejak bulan Mei 2024. Terus yang aku tanyain misalnya, ini kan anak-anak udah nggak mau peduli ya Miss ya. Maksudnya mau pulang apa enggaknya itu. Misalnya saya sebagai ponakan mau minta posisi ini si tante di mana, bisa nggak ya Miss? Nggak bisa. Jadi prosedurnya gimana? Aku kan juga sering dengar kalau Miss Yuni harus keluarga inti kan yang mencari, tapi kan dia udah ibaratnya udah nggak punya apa ini ya Miss? Udah nggak punya keluarga, dia cuma punya adik 1 dan dia punya anak 2 di rumah. Tapi anak-anak udah nggak mau peduli, maksudnya mau pulang apa enggaknya. Yang aku tanyain, seharusnya udah keluar dari 2 bulan yang lalu udah keluar seharusnya. Tapi sampai saat ini belum ada kabar. Terus? Kalau misalnya mau minta nomor KJRI buat menghubungi, maksudnya buat mencari posisinya ada di mana dan kapan keluarnya, maksudnya posisinya masih ada nggak di bisa. situ apa nggak bisa, walaupun kamu tanya KJRI nggak bisa, karena untuk soal hukum itu semuanya dari keluarga yang menghubungi, jadi nggak bisa, kamu nggak ada hubungannya. Jadi misalnya aku ada usaha untuk membujuk keluarga anak-anak beliau ini, dia mengasih tahu, maksudnya dia memberi jalan, pihak KJRI masih bisa bantu. Maksudnya mau tahu posisi. Kalau bantu nggak bisa sih. KJRI hanya bantu ngecek. Oh kayak gitu ya Miss. Jadi secara langsung itu KJRI tidak bisa memberikan info apapun. Kenapa? Karena dia adalah anak kaburan. Data dia nggak ada di KJRI. Dan kalau di Hong Kong itu kaburan kalau pingin menyerahkan diri itu nggak perlu bayar. 1 sen pun nggak bayar. Jadi kalau ada orang kaburan, dia nggak bayar. Intinya adalah kalau kaburan belum waktunya, kita cari dia keluar pun nggak bisa. Saya sering datang ke penjara pun saya nggak bisa nyari identitas itu. Karena penjara sini tidak akan memberikan informasi apapun pada orang luar. Jadi harus tetap menunggu atau gimana? Betul. Ini? Kalau di luar negeri itu tetap menunggu. Hukum di Hong Kong seperti itu. Tapi biasanya kalau balik itu langsung ke bandara itu lah ya Miss ya? Tergantung. Apakah di penjara itu penuh, nanti bisa menjadi tahanan luar, atau karena dia memiliki kesalahan yang besar, keluar bisa dikecek. Tapi ada juga yang keluar tidak perlu dikecek. Jadi macam-macam. Jadi di Hong Kong itu macam-macam.
mereka nggak perlu bayar, tapi kalau mereka bisa beli tiket sendiri secepatnya, paspornya mereka harus buat, karena bagaimanapun juga saat dia keluar itu ditentukan kapan dia keluar. Setelah itu dia harus buat paspor. Setelah buat paspor diberikan kepada mereka, atau kamu mau beli tiket sendiri, itu yang menentukan adalah pengadilan. Ya, waktu terakhir dia ngomong ini, katanya aku masuk penjara cuma 6 bulan, nanti setelah itu aku dikeluarin. Dia cuma bayar denda waktu itu kan karena dia OS 7 tahun, per bulan, per tahunnya di penjaranya cuma 1 bulan. Jadi karena 6 tahun, dia jadi 6 bulan gitu. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Kalau lebih dari 2 tahun penjaranya itu lama, Mbak. Pinter ya ngatur ya. Oh. Siapa yang ngomong kalau 1 tahun penjaranya 1 bulan? Oh, yang undang-undangnya siapa wih? Siapa sih ngomongi wih? Ya karena dia waktu itu dia minta kiriman dari rumah 6,5 juta katanya buat bayar denda, buat masuk ke buat denda itu tadi. Oh, jangan memfitnah ya. Hongkong loh. Hongkong itu tidak pernah minta uang loh. Nggak ada denda-dendaan loh. Hongkong tuh nggak ada denda-dendaan loh. Jangan fitnah Hongkong loh, nggak ada. Minta kiriman dari rumah. Ya saya nggak tahu minta kiriman dari rumah, tapi setahu saya masuk penjara Hongkong nggak ada denda-dendaan, nggak ada suap-suapan. Wong kamu ditahan aja, uang jaminan 1.000 itu aja kalau keluar dari penjara dibalikin. Hongkong nggak pernah loh, Hongkong nggak pernah ambil uang dari anak kaburan atau apapun loh. Cuman mereka pasti naruh uang jaminan 1.000. Tetapi kalau keluar dari penjara itu dibalikin. Ada yang 5.000 kalau itu kasus pencurian atau pencopetan. Kalau kasus OS enggak lah, siapa yang bilang? Apa itu buat ini ya, jaminan itu ya dia minta. Jaminan lo cuma 2 juta atau 1.000. Dan penjaranya kok dia tahu sidang 1 bulan 6 tahun 7 tahun bisa bulan 6. Saya nggak tahu ini. Iya, jadi dia ngomongnya ini khusus karena umurnya dia udah 60. Jadi spesial buat dia ngomongnya seperti itu. Oh, keren loh. Ya ini baru pertama kali saya dengar ini. Karena umurnya 60 jadi nggak usah di penjara aku no. Yo, gak tahu krungu aku soalnya di Hongkong ini kalau penjara sudah tua pun tetap harus taat peraturan. Bukan kalau udah tua mari ngono terus di diskon penjara nih, nggak ada. Ini malah saya baru dengar dari kamu ini. Oh. Ini secara tidak langsung nanti ada di YouTube kan ya Miss ya. Nanti biar nanti suami saya suruh dengerin, dia yang langsung tahu prosedurnya waktu awal itu suami saya yang tahu. Iya, karena sekali lagi saya nggak pernah dengar. Saya nggak pernah dengar apa yang kamu sampaikan. Saya ngurusi orang-orang di penjara, ya mungkin saudaramu itu special case. Ya saya nggak bisa mengatakan itu adalah penipuan, tetapi saya ingin bilang. Kita percaya soalnya dia ngomong kayak gitu. Katanya umurnya dia udah sepuh, udah lebih dari 60, dia dispesialkan. Jadi setiap tahunnya dia cuma maksudnya di penjara 1 bulan kayak gitu, intinya seperti itu. Ya keren loh. Ya ini ilmu baru bagi saya. Tapi nek kene wonge umur 70 tahun nglakoni kesalahan ya penjarane podo kok. Oh, ya baru ngerti aku lek nek wong tuwek di penjara iki spesial ngono. Oh, ya ampun. Os di Australia ngono misal tak Os? Lek wonge salah umur swidak enek diskone ngono tak? Yo gak lah. Setahu aku enggak lah. Dengar nggak saya? Malah aku jadi bingung jadinya ini dengar ceritanya kayak gini. Loh, saya malah lebih bingung lagi. Ya mungkin ada lah. Ya mungkin ada peraturan kayak gitu saking aku sing telat update mungkin. Aduh, ya maaf Mas. Enggak, kamu nggak salah sayang. Kamu bingung, saya juga bingung. Enggak, soalnya saya udah percaya sebelum dia masuk 6 bulan yang lalu dia udah ngomong seperti itu. Oke. Kamu bingung, saya juga bingung dok. Soalnya saya nggak tahu. Karena setahu saya kalau kamu
tertangkap, itu penjaranya untuk yang lebih dari 2 tahun itu ada penjaranya. Kalau kamu OS kurang dari 2 tahun itu nggak dipenjara. Itu berdasarkan apa ya, pengalaman saya, karena saya banyak sekali membantu teman-teman seperti itu. Tetapi apakah apa yang saya sampaikan ini benar 100%? Saya juga nggak berani ngomong. Benar nggak sih? Kan juga nggak tahu no sayang. Aku ya malah bingung gimana. Iya, ikut bingung. Nah iya. Lah kok anak-anaknya nggak mau diam, kenapa nggak mau diam? Iya, banyak masalah lah, mungkin aku juga. Hah? Banyak masalah gimana? Ikut campur sama anak-anaknya dulu. Ya udah 25 tahun berarti, Miss. Dia dulu berangkat tahun 2000. Oke. Terus, piye? Iya, tetap harus nunggu aja. Aku pikir cuma mau minta nomor itu KJRI aja, mau nanya posisinya masih ada di situ. Karena kamu nanya pun percuma, karena kamu bukan keluarga inti. Iya, maksudnya nanti nomor KJRI nanti aku kasih ke anaknya. Kita mau bujuk ke anak-anaknya. Kan bisa dilihat dari itu, KJRI itu. KJRI ada hotline-nya. Kalau nomornya pribadi stafnya saya nggak bisa ngasih, kecuali anaknya yang nyari saya bisa ngasihkan ke staf pribadinya. Betul. Jadi kalau pingin itu tanya, bisa ditelepon. Hah? Bisa ditelepon nggak bisa di SMS. Kalau nomor stafnya, saya nggak bisa ngasih pribadi dong, karena sampean bukan keluarganya. Kayak gitu. Betul. Iya udah, Miss, makasih. Ya, siap. Ya, Bapak. Waalaikumsalam. Teman-teman yang punya rencana kabur, terus kalian nipu-nipu keluarga, hati-hati loh. Mereka akan konfirmasi ke Miss Yuni. Jadi, karena ya pengalaman baru juga, belum tentu pengalaman Miss Yuni sesuai dengan kenyataan juga ya. Saya harus belajar juga dari ilmu-ilmu orang lain. Tetapi untuk saat ini kalian yang punya rencana untuk menipu keluarga yang ada di Indonesia dengan mengatakan ini itu harus berhati-hati, karena satu hal, banyak sekali kalian itu menipu keluarga biar keluarga khawatir. Jadi nggak kayak gitu konsepnya ya. Ada orang yang mengatakan dikejar-kejar polisi sampai dikejar ke rumahnya. Polisi nggak akan ngejar-ngejar kamu punya utang sampai ke rumah majikan. Ini ada juga loh. Karena katanya kan saya berbicara berdasarkan fakta, berdasarkan pengalaman. Tetapi pengalaman saya belum tentu sesuai dengan pengalaman kamu. Karena itu kita di sini belajar. Kenapa ada curhatan ini? Karena kita belajar dari ilmu orang lain. Mungkin ilmu saya tidak sesuai, karena bagaimanapun juga sampean punya pengalaman sendiri, saya punya pengalaman sendiri. Bener gak sih? Jadi kita belajar dari pengalaman ilmu orang lain. Dan ingat satu hal, jangan pernah bosan untuk belajar lebih baik. Dan seseorang itu sama dengan air. Botol ini kalau sudah penuh, jadi seseorang yang punya ilmu tinggi, dia merasa paling pintar, paling hebat. Jadi dia nggak bisa dituangin lagi, Mbak, karena botol ini sudah penuh. Botolnya sudah penuh, itu orang nggak bisa dikasih pengajaran atau ilmu. Orang yang sudah merasa pintar tidak menerima saran dari orang lain karena dia udah pintar. Jadi kenapa saya bilang kosongkan botolmu, maka kamu akan mampu belajar tentang orang lain. Jika kamu tidak mampu mengosongkan botolmu, maka kamu tidak akan bisa menerima kenyataan di luar sana. Paham ya? Kita harus belajar. Kita satu sama lain harus belajar. Ilmu kita itu kadang sesuai, kadang enggak. Kadang hebat, kadang enggak. Karena kadang-kadang kita itu tidak mau mengosongkan pikiran kita. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Banyak sekali orang merasa sudah pinter, nggak butuh orang lain. Mereka nggak butuh orang lain. Sebentar ya. Jadi kalau kita sudah merasa tidak butuh orang lain, itu yang paling bahaya. Di luar sana sekarang itu banyak sekali orang yang sudah pinter. Jadi kalau sudah pinter seperti botol ini, dia tidak akan menerima saran dari orang lain, dia tidak akan menerima ilmu dari orang lain, dan mereka tidak mau menerima pendapat orang lain. Karena ini penuh.
Karena itu, kalau ilmumu sudah penuh, ilmumu sudah pinter, bagikan ke orang lain, ilmu ini harus dituangkan ke orang lain. Nah, menjadi setengah kan? Jadi saat kamu kosong seperti ini, maka ilmu lain, orang ngajarin ilmu lain itu harus diterima. Karena ini sudah kamu kosongkan, maka kamu bisa mengisi lagi dengan air yang lainnya. Dan ilmu ini akan menjadi ilmu baru. Karena itu banyak sekali orang-orang itu sekarang menjadi sombong. Kenapa? Dia sudah merasa pinter. Kayak botol ini aja, ini kosong, itu baru bisa menerima informasi-informasi terbaru. Jadi saat botolmu kosong, saat engkau mengosongkan pikiranmu dan menerima pendapat orang lain, maka botol ini pelan-pelan akan terisi. Dengan ilmu baru. Kalau sudah penuh, ini harus dituangkan lagi untuk berbagi ilmu dengan orang lain. Karena pikiran kita kalau sudah penuh, ilmu kita kepenuhan, kita tidak akan pernah menerima saran dari orang lain. Kita merasa sudah pinter, orang lain salah. Orang lain tidak benar, orang lain tidak benar, orang lain tidak benar. Kenapa? Karena kamu terlalu pinter. Akhirnya keminter. Bahayanya orang-orang sekarang itu, orang pinter tidak mau menerima pendapat orang bodoh. Padahal orang bodoh itu belum tentu bodoh seperti yang ada dalam pikiran kalian. Kadang-kadang orang bodoh itu punya pengalaman hidup yang lebih bagus dibandingkan dengan kamu yang orang pinter. Leres apa mboten? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin belajar ilmu, kosongkan pikiranmu. Beri ruang dan waktu untuk orang lain. Karena orang keminter itu biasanya dia tidak menerima pendapat orang lain. Mbak Sona telepon masuk ya. Halo? Kenapa Mbak? Apa namanya tuh? Iya Miss, ya ampun. Kenapa, Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.